Shalom saudaraku, selamat berjumpa lagi dalam renungan pengharapan baru dari channel Terang Jalanku. Senang rasanya kita dapat bertemu kembali dan kita semua tetap bersemangat untuk terus belajar mengerti kebenaran firman Tuhan. Hari ini saya menyampaikan renungan dengan judul Tahun Pengharapan. Tetapi sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ya Tuhan, sumber segala hikmat dan pengetahuan, kami datang kepadamu dengan segala hormat dan pujian penuh ucapan syukur. Kami bersyukur atas anugerah-Mu yang tidak terhingga dalam hidup kami. Kami mengakui bahwa Engkau adalah Allah yang selalu ada dalam setiap musim kehidupan kami, baik dalam suka maupun duka. Ya Tuhan, pada saat kami merenungkan tema Tahun Pengharapan, kami mohon agar Engkau membuka mata hati kami untuk lebih memahami makna tentang mengandalkan Engkau sepenuhnya dalam menjalani kehidupan kami di tahun 2025. Bantulah kami untuk menyadari bahwa Engkau adalah kekuatan kami, perlindungan kami, dan harapan kami yang teguh. Kami mohon agar Roh Kudus-Mu menuntun pikiran dan hati kami selama renungan ini. Bimbinglah kami untuk menemukan kebenaran firman-Mu yang akan menguatkan iman kami. Berikanlah kami hikmat untuk menerapkan prinsip-prinsip-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang terkasih, dalam hiruk pikuk kehidupan dunia modern zaman sekarang ini, kita seringkali dihadapkan pada berbagai situasi yang tidak terduga. Ada kalanya kita merasa pada puncak sukacita, namun tidak jarang pula kita harus menapaki lembah kesedihan. Namun di tengah segala pasang surut kehidupan, satu hal yang tidak pernah berubah adalah kasih dan setia Tuhan. Tema renungan kita kali ini, Tahun Pengharapan, mengajak kita untuk terus berpegang pada janji-janji Tuhan, mengandalkan Tuhan dalam segala musim kehidupan kita. Mari kita baca Mazmur pasal 71 ayat 5. Sebab Engkaulah harapanku ya Tuhan, kepercayaanku sejak masa muda ya Allah. Saudaraku, ayat ini adalah sebuah pernyataan yang indah tentang iman dan kepercayaan yang begitu mendalam kepada Tuhan. Melalui kata-kata ini, pemazmur mengungkapkan ketergantungan mutlaknya kepada Tuhan sebagai satu-satunya sumber harapan dan kepercayaan dalam hidupnya. Mari kita perdalam makna di balik setiap kata dari ayat ini. Yang pertama, sebab Engkaulah harapanku. Kata ini menunjukkan bahwa Tuhan adalah satu-satunya tempat pemazmur meletakkan harapan hidupnya. Di tengah segala ketidakpastian dan tantangan hidup, pemazmur tidak mencari harapan pada hal-hal perkara duniawi, tetapi dia berserah sepenuhnya pada Tuhan semata. Yang kedua, ya Tuhan. Sapaan Tuhan menunjukkan suatu hubungan yang begitu dekat, begitu intim, sangat pribadi antara sang penulis pemazmur ini dengan sang pencipta kehidupan, yaitu Tuhan Allah Bapa. Ini bukan sekedar panggilan kepada Tuhan yang letaknya begitu jauh
Tuhan yang begitu asing, tetapi kepada Allah yang begitu dekat, yang selalu hadir dalam hidupnya. Yang ketiga, kepercayaanku sejak masa muda. Ungkapan ini menandakan bahwa kepercayaan pemazmur kepada Tuhan telah tertanam sejak usia sangat muda. Ini suatu hubungan yang sudah terjalin begitu lama. Sang pemazmur telah belajar untuk mempercayai Tuhan sejak lama dan tidak pernah berhenti melakukannya sampai saat ini. Yang keempat, ya Allah. Pengulangan panggilan Allah menegaskan keagungan dan kemuliaan Tuhan sebagai sumber segala sesuatu bagi kehidupan ini. Apa yang dapat kita pelajari dari Mazmur pasal 71 ayat 5 yang sudah kita baca ini? Yang pertama, Tuhan adalah sumber harapan kita yang sejati. Tidak peduli seberapa sulit hidup kita saat ini, kita dapat selalu menemukan harapan yang baru di dalam kebenaran Tuhan. Ia adalah Allah yang setia, yang tidak pernah mengecewakan umatnya yang bergantung dan berserah sepenuhnya hanya kepada Dia. Yang kedua, percaya kepada Tuhan adalah berkat. Membangun hubungan yang kuat, yang intim, yang personal dengan Tuhan akan menjadi suatu fondasi yang kokoh bagi kehidupan kita dalam menjalani tahun yang baru ini. Kepercayaan kita kepada Tuhan haruslah suatu kepercayaan yang konsisten, yang tidak berubah-ubah, bahkan semakin hari semakin teguh, semakin kuat. Seperti pemazmur, kita juga harus terus mempercayai Tuhan dalam segala situasi, baik dalam kondisi suka maupun dalam kondisi sedang berduka sekalipun. Tuhan itu layak dipercayai. Segala pengalaman hidup sang pemazmur telah membuktikan bahwa Tuhan adalah Allah yang dapat dipercaya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tahun 2024 baru saja kita lewati dan tentunya banyak sekali kenangan yang telah mengisi hidup kita. Di sepanjang tahun kemarin, setiap kita pasti mengalami suatu dinamika hidup yang luar biasa. Ada yang baik, ada yang buruk, ada yang sehat, ada yang sakit, ada yang berhasil, ada yang gagal. Masalah datang silih berganti, dan itu semua mewarnai hari-hari kita. Tidak sedikit dari kita yang meninggalkan tahun 2024 dengan sebersih rasa kecewa di dalam hati. Oleh karena mungkin semua harapan dan keinginan kita belum sepenuhnya terwujud. Doa-doa kita sepertinya juga hingga detik ini belum juga memperoleh suatu tanda-tanda akan dijawab oleh Tuhan. Meskipun demikian, jangan sekali-kali menyalahkan keadaan ini, menyalahkan orang lain, apalagi sampai menyalahkan Tuhan. Hal utama yang harus kita lakukan adalah menguji pekerjaan kita sendiri, menguji diri kita sendiri, dengan kata lain, mengoreksi diri. Mari kita baca Galatia pasal 6 ayat 4. Baiklah tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat
keadaan orang lain. Saudaraku, ayat ini mengajak kita untuk melakukan introspeksi yang mendalam. Rasul Paulus mengingatkan kita bahwa setiap orang bertanggung jawab atas tindakan dan kehidupan mereka sendiri. Kita tidak boleh terjebak dalam perbandingan dengan orang lain, karena hal itu hanya akan membawa kita kepada kecemburuan, kekecewaan, atau bahkan kesombongan. Kita masing-masing memiliki perjalanan iman yang unik, yang berbeda-beda. Tidak ada standar universal yang harus kita kejar. Yang penting adalah kita terus bertumbuh dalam hubungan yang semakin dekat dengan Tuhan dan menjalankan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Hindari perbandingan, karena perbandingan adalah pencuri sukacita. Ketika kita terus-menerus membandingkan diri kita dengan orang lain, kita akan kehilangan fokus pada pertumbuhan pribadi kita, tetapi justru kita terjebak dalam rasa tidak puas. Saudaraku, memasuki tahun baru 2025 ini, biarlah kita tetap mengarahkan pandangan kita kepada Tuhan dan berpegang teguh pada janji kebenaran firman-Nya. Karena janji Tuhan itu adalah ya dan amin. Janji Tuhan bagi umat-Nya tidak pernah berubah dan tetap berlaku. Orang-orang di luar Tuhan mungkin berkata bahwa tahun 2025 adalah tahun yang penuh dengan ketidakpastian, tahun kesuraman atau tahun yang menakutkan, sehingga mereka menghadapi tahun baru ini dengan penuh ketakutan dan penuh kecemasan, penuh kekhawatiran, penuh ketidakpastian. Namun kita sebagai anak-anak Tuhan, apapun keadaan kita sekarang ini, masa depan sungguh ada bagi kita dan harapanmu tidak akan hilang. Meski dunia dipenuhi goncangan-goncangan, anak-anak Tuhan tidak seharusnya turut tergoncang, sebab kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Sungguh benar apa yang disampaikan pemazmur, bahwa Tuhan adalah satu-satunya pengharapan bagi orang percaya. Dan pengharapan di dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan. Tetap nantikanlah Tuhan dengan penuh ketekunan sampai Tuhan bertindak. Karena semua orang yang menantikan Tuhan tidak akan mendapat malu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebagai penutup renungan hari ini, mari kita baca Mazmur 146 ayat 5. Berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong, yang harapannya pada Tuhan Allahnya. Saudaraku, Mazmur 146 ayat 5 merupakan undangan bagi kita untuk mengalami kebahagiaan sejati yang hanya dapat ditemukan dalam Tuhan. Dengan menjadikan Allah sebagai penolong kita dan menaruh harapan kita kepadanya, kita akan menemukan kedamaian, kekuatan, dan sukacita yang melimpah. Haleluya, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tutup renungan ini dengan berdoa. Ya Tuhan, Bapa yang baik, kami bersyukur atas segala berkat yang telah Engkau curahkan dalam hidup kami. Bapa, kami mengakui bahwa Engkaulah satu-satunya sumber harapan kami.
Sejak kami mengenal Engkau, Engkau telah menjadi dasar dari hidup kami. Engkaulah batu karang yang teguh, tempat kami berlindung dalam segala badai kehidupan yang sedang terjadi. Kami bersyukur karena Engkau telah menjadi kepercayaan kami sejak masa muda kami. Engkau telah membentuk kami dan menuntun kami sepanjang perjalanan hidup kami. Engkau selalu ada di sisi kami, memberikan kekuatan dan penghiburan. Namun Bapa, kami juga mengakui bahwa terkadang iman kami menjadi goyah dan kami merasa ragu. Dalam situasi yang sulit, kami seringkali lupa akan janji-janji-Mu. Kami mohon ampun atas segala ketidakpercayaan kami. Bapa, kuatkanlah iman kami. Bantulah kami untuk terus berharap hanya kepadamu dalam segala keadaan di sepanjang tahun 2025 ini. Ingatkanlah kami bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan umat-Mu yang setia. Ya Tuhan, kami menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah kehidupan kami menjadi kesaksian yang indah akan kasih dan kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan. Segala hormat, pujian, dan ucapan syukur hanya bagi nama-Mu Allah yang kudus. Saudaraku, bukalah hatimu dan tengadahkan tanganmu. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudaraku semua, biarlah melalui renungan pengharapan baru dari channel Terang Jalanku ini dapat membangun kehidupan kita semua semakin bertumbuh dalam kebenaran Tuhan. Saudaraku, mari kita renungkan kembali hidup kita. Sudah sejauh mana jika kita mengandalkan Tuhan sebagai satu-satunya pengharapan kita? Apakah kita masih teguh dalam iman di tengah badai kehidupan yang sedang terjadi? Semoga melalui renungan ini kita semakin meneguhkan hati kita untuk terus berharap kepada Tuhan di sepanjang tahun 2025 ini. Roh Kudus senantiasa menuntunmu dan menolongmu untuk hidup dalam jalan kebenaran Tuhan. Saudaraku, saya sangat senang sekali dan berterima kasih jika Anda berkenan memberikan komentar pada konten video ini dan bagikan renungan ini pada teman dan sahabat Anda agar mereka diberkati juga melalui renungan ini. Terima kasih saudaraku, sampai bertemu kembali. Shalom, Tuhan memberkati.